Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adelia Ibrahim dengan NIM 221424112. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi PPKN, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi demokrasi yang mana dengan ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK dalam pembelajaran PPKN yang diampu oleh dosen Ibu Yuli Adani SPD MPD. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Di sini ada pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat dan dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas. Selanjutnya, sejarah perkembangan demokrasi. Demokrasi Athena atau Yunani kuno, cikal bakal demokrasi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, di mana warga negara laki-laki yang berkumpul untuk mengambil keputusan secara langsung. Kedua, Magna Carta 1215, dokumen yang membatasi kekuasaan raja di Inggris dan dianggap sebagai awal perkembangan demokrasi modern. Yang ketiga, Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis 1789, menandai kelahiran nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat. Yang terakhir, gelombang demokratisasi abad ke-20, peluasan demokrasi setelah Perang Dunia II dan keruntuhan Uni Soviet. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Selanjutnya, pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat. Legitimasi pemerintah berasal dari persetujuan rakyat. Selanjutnya, aturan mayoritas. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya, hak minoritas, perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Selanjutnya, jaminan hak asasi manusia, perlindungan terhadap hak-hak dasar individu. Selanjutnya, pemilihan umum yang bebas dan adil, pemilihan secara berkala, bebas dan adil. Selanjutnya, ada persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Selanjutnya, pembatasan konstitusional, batasan konstitusional terhadap kekuasaan pemerintah. Selanjutnya, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, keberagaman kelompok dan pendapat. Selanjutnya, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan kompromi. Nilai-nilai yang mendukung berjalannya demokrasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Yang ketiga, demokrasi konstitusional. Yang keempat, demokrasi presidensial. Dan yang terakhir, demokrasi parlementer. Nah, untuk demokrasi langsung, yaitu rakyat terlibat langsung dalam pembuatan keputusan. Kedua, demokrasi perwakilan atau tidak langsung, yaitu rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan atau bentuk yang paling umum. Yang ketiga, demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang dibatasi oleh konstitusi. Yang keempat, demokrasi presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan yang terakhir, demokrasi parlementer, yang mana Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, di sini ada lembaga-lembaga demokrasi. Yang pertama, lembaga legislatif, yaitu badan pembuat undang-undang. Yang kedua, lembaga eksekutif, yaitu badan pelaksana undang-undang. Yang ketiga, lembaga yudikatif, badan yang menegakkan undang-undang. Partai politik, organisasi yang berusaha memperoleh kekuasaan politik. Pemilihan umum, mekanisme untuk memilih wakil rakyat.
media massa sarana untuk menyebarkan informasi dan pengawasan, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah yang mewakili berbagai kepentingan. Selanjutnya, apa sih kelebihan demokrasi? Yaitu kelebihan demokrasi melindungi kepentingan dan hak-hak warga negara, mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang, mempromosikan partisipasi dan pendidikan politik, memungkinkan perubahan pemerintahan secara damai, dan mempromosikan stabilitas politik jangka panjang. Selanjutnya, di sini ada beberapa tantangan dan kritik terhadap demokrasi. Yang pertama, tirani mayoritas, yaitu risiko mayoritas menindas minoritas. Yang kedua, populisme, yaitu politisi yang menyederhanakan masalah yang kompleks. Yang ketiga, ada kualitas partisipasi, yaitu partisipasi yang rendah atau tidak terinformasi. Yang keempat, ada polarisasi politik, yaitu meningkatnya perpecahan dalam masyarakat. Yang kelima, pengaruh uang dalam politik, yaitu risiko korupsi dan ketimpangan kekuasaan. Dan yang terakhir, efisiensi dalam pengambilan keputusan, yaitu proses demokrasi bisa lambat. Selanjutnya di sini ada demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi liberal 1950 sampai dengan 1959. Itu periode parlementer dengan banyak pergantian kabinet. Selanjutnya demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965, periode Soekarno dengan kekuasaan terpusat. Selanjutnya demokrasi Pancasila 1966 sampai dengan 1998, periode Orde Baru di bawah Soeharto. Dan yang terakhir, demokrasi reformasi 1998 sampai dengan sekarang, periode setelah jatuhnya Soeharto dengan demokratisasi yang lebih luas. Demokrasi secara global. Perkembangan demokrasi di berbagai negara menghadapi tantangan dan kemajuan yang berbeda-beda. Menurut Indeks Demokrasi, negara-negara Nordik seperti Norwegia, Islandia, dan Swedia sering menduduki peringkat teratas, sementara banyak negara di dunia masih berjuang untuk mengembangkan sistem demokrasi yang stabil. Masa depan demokrasi terus berkembang menghadapi tantangan baru, seperti pengaruh teknologi dan media sosial, globalisasi dan tantangan transnasional, ketimpangan sosial dan ekonomi, ancaman populisme dan ekstremisme, dan yang terakhir tantangan lingkungan dan perubahan iklim. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan terkait demokrasi. Untuk kesimpulannya, demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, berasal dari Yunani kuno dan berkembang hingga bentuk modern, berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat, pemilu bebas, persamaan hukum, dan perlindungan HAM. Demokrasi hadir dalam berbagai bentuk seperti langsung, perwakilan presidensial, dan parlementer. Sistem ini ditopang oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, dan media. Indonesia telah mengalami 4 fase demokrasi, yaitu liberal, terpimpin, Pancasila, dan reformasi. Meski memiliki kelebihan dalam melindungi hak warga dan mencegah kesewenang-wenangan, demokrasi menghadapi tantangan seperti tirani mayoritas, populisme, dan pengaruh uang dalam politik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi mengajarkan kita semua untuk saling menghargai pendapat, bekerja sama, dan membuat keputusan bersama.